Oke, Pak Iwan. Ketemu lagi kita masih di studio Warung Si Babe. Ini saya dulu pernah punya ini, Pak. I see. Awal-awal saya punya duit dari Trans TV. First car. Soalnya dulu gini, dibilangin sama bapak tuh gini, Dang, nanti kalau lu punya uang, kalau mau beli mobil, second nggak apa-apa, tapi jangan Jepang ya, dengan gitu. Loh kenapa? Lebih awet aja katanya kalau Oke, mobil betul. tua, mobil Eropa. Iya, gitu kan. betul. Waktu itu kepikiran yang paling termudah, terjangkau ya VW. VW. Mobil pertama saya kombi, terus kemudian beranjak ke kodok. Kodok. Tuan mana? Tuaan kombi. Tuan kombi. Tuan Ya? kombi. Oh. Kombi itu 69, kodok itu 74. Betul. Nah terus pacaran dong. Nah itu pada liku-likunya tuh tuh dari mulai mogok masuk ke dalam got gitu ya, tiba-tiba pionnya jatuh ke jalanan gitu. Itulah drama dengan menggunakan mobil tua. Sampai akhirnya setelah menikah, kata istri gini, kamu tuh kaya belum, mobil udah VW. Kamu tahu perawatannya berapa setiap bulan begini. Akhirnya dijual. Jadi nggak sustain, Pak. Saya, Pak. Padahal Jadi Jerman, Pak. Jadi teman-teman, kadang-kadang menikah juga membuat tidak sustain. Tapi kemudian akhirnya sekarang sustain lagi. Sustain lagi. Tapi artinya butuh waktu lah ya. Gitu. Itulah. Waktu itu saya sudah mulai memaknai, Pak, artinya sustainability sebetulnya. Dari mulai SMP saya sudah mulai ngumpulin mungkin what people call sampah gitu ya. Buat saya itu ada beberapa item bukan sampah, tapi sesuatu yang bisa dikreasikan kembali. Cara pandang kita aja. Ya, dari mulai mendaur ulang sampah, kertas koran yang menumpuk dulu zaman koran di rumah itu, saya olah lagi menjadi kertas, yang kemudian jadi buku tulis. Zaman saya kuliah itu, kalau teman-teman yang satu angkatan sama saya pasti ingat, ada buku-buku yang saya bikin sendiri. Jadi saya nggak beli buku. Iya. Selain karena mungkin nggak punya uang gitu buat beli buku ya. Jadi itu juga lumayan unik karena desainnya sendiri. Itu dulu saya lakukan seperti itu. Cuma saya nggak tahu nih, Pak Iwan kan udah bergerak di bidang lingkungan berapa ratus tahun, Pak? Sejak zaman Kubilaikan ya kayaknya ya. Sebenarnya masih ada nggak sih anak-anak muda yang kemudian Bolis banget. anak-anak muda yang kemudian berpikir masalah bagaimana mereka memaknai sampah gitu atau memaknai sustainability dalam keseharian mereka gitu, Pak. Atau mereka tuh misalnya cuek aja, oh ya sampah nih sampah, tapi tidak berpikir bahwa itu bisa jadi sesuatu gitu. Ya, sebenarnya emang saya melihat kelihatannya gaya anak sekarang itu cuek gitu, cenderung lebih cuek dibanding yang sebelumnya. Itu kan, ya saya melihat aja dari anak-anak saya kan dari mulai angkatan lahir 97, 98, kemudian 2007, 2009 itu beda sifat. Itu satu istri, Pak, dari anak saya. Dulu masih satu. Oh, ternyata lagi banyak 97. Tapi kan dari istri berbeda-beda, satu ya? Satu Belum aja. kuat. Oh, belum kuat ya. Dari situ aja kelihatan yang anak yang 2000-an itu lebih cuek dibanding kakak-kakaknya. Oh, bahkan di saudara kandung pun begitu ya? Iya, artinya dari sisi kepekaan mereka itu kan terhadap isu-isu di sekitarnya rumahnya atau di keluarga itu kan ada kejadian ini apaan sih gitu kan, cuma gitu doang. Nah bisa jadi itu juga terjadi sama teman-teman angkatannya dia sampai yang kuliahnya juga mungkin sama mirip-mirip lah seperti itu. Nah itu yang menjadi pertanyaan kita kan selama ini. Apa ada sesuatu yang pandangan yang berbeda dari mereka sebenarnya? Yang itu kita perlu gali nih dari teman-teman yang seumuran mereka itu. Iya, padahal sebetulnya gini, Pak. Sebetulnya ini sangat kontraproduktif. Artinya gini, zaman saya sampah tidak sebanyak sekarang gitu. Oh, betul. Artinya dari mulai jajanan aja tidak banyak jajanan yang bersaset istilahnya. Jajanan itu ya jajanan tradisional. Kalaupun ada sampah Ya, daun. kayak gini lah, kayak gitu. Ya, sampah daun, sampah organik gitu ya. Kalaupun ada saset ya sangat terbatas sekali gitu kan. Dan ada beberapa saset pun masih tak terjangkau. Istilahnya masih mahal lah. Sementara sekarang kan sampah plastik tuh udah bisa ditemukan dari mulai jajanan seharga 500 perak misalnya itu, Pak. Itu kan artinya ketika kita anak muda mulai cuek, justru sampah makin banyak sebetulnya gitu loh. Seiring dengan Padahal. Ini kan sayang gitu. Jadi malah jadi makin jauh gapnya gitu loh. Ya, benar. Nah, justru dengan kondisi itu harusnya kan kita yang lebih dewasa ini punya suatu solusi. Kalau mereka itu yang menikmati sebagai konsumen, nah sebagai kita sebagai orang yang memiliki kedudukan mungkin, ya kan, pengambil kebijakan mungkin, harusnya sudah punya solusi dong. Tapi sayang kan juga tidak, gitu kan. Semakin jadi berabe, semakin jadi ruwet masalahnya. Tapi dari pengalaman Pak Iwan nih beberapa tahun, berpuluh-puluh belas tahun ini di dunia lingkungan, sudah bertemu Pak dengan anak muda yang punya kepedulian seperti ini? Nah, justru saya belakang ini beberapa kali dapat kesempatan bikin pelatihan ya kan ke anak-anak sekolah di SMA ya kan, SMP gitu kan. Ya ketemu memang, tetapi uniknya selalu ada anak-anak 1-2 yang muncul dengan cara ngomongnya dia yang sudah bisa dibilang sudah punya sesuatu pemikiran yang lebih maju dari teman-temannya.
Oh gitu ya. Yang mayoritas cuek, Heeh. sambil main HP dengerinnya, tapi yang ini antusias gitu. Muncul, tiba-tiba muncul. Mari kita dikasih pertanyaan, saya jawab Pak, gini-gini. Wah, ini anak beda sendiri nih. Selalu ada di setiap kelas, setiap sekolah itu pasti ada yang kayak gitu-gitu. Nah inilah yang harus kita temukan nih, orang-orang ini yang nantinya akan menjadi seseorang di masa depan. Gitu, kita yang persiapin dari sekarang. Bener, itu harus seperti itu. Karena nggak ada sekolahnya yang memfokusin masalah ini kan. Iya. Nggak ada kan? Nggak ada. Sekolah formal yang mengurusi masalah ini kan nggak ada. Iya. Kita tampil dari lapangan, dari praktisi, dari kepedulian, iya. Betul. Nah bangkitlah di sini atas keresahan, kegelisahan, kegundahan. Nah. Jadi yang galau tuh buat anak muda nih, betul, guys ya. Bahkan Pak Iwan pun galau gitu loh. Ternyata ya, sudah setua ini masih galau. Masih galau Pak, ya Allah, ya ampun. Jadi kalau kita buang sampah, jangan sampah doang yang dibuang, mantan pun kita buang. Oh, jangan Pak. Dibuang pada tempatnya maksudnya. Gitu maksudnya. Ya. Oh gitu ya Pak. Jadi pokoknya intinya adalah menemukan itu ya. Menemukan mutiara-mutiara di tengah jerami-jerami gitu. Betul. Makanya kita undangin satu-satu nih. Orang-orang siapa nih kayaknya yang punya potensi ya kan. Tapi sepengalaman Pak Iwan, itu munculnya itu harus di-trigger atau ada kemudian yang Pak Iwan tanpa diduga tiba-tiba muncul ada gitu kayak gitu. Ya kan saya rata-rata yang saya ajak ke sini itu yang sudah saya kenal. Saya tahu dia kegiatannya apa sih. Oh, ada nyambung-nyambungnya soal dengan lingkungan gitu. Punya perhatian, punya apresiasi juga dan sebagainya. Oh, bahkan mungkin ada yang punya prestasi. Oh, jadi gitu ya Pak? Gitu. Kaget saya. Tiba-tiba ada. Ini apa ya? Iya. Oh. Nah, ini yang tadi Bapak bilang muncul tiba-tiba. Yes. Rahmania ala Idrus. Oh. Padahal belum dipanggil ya Pak? Apa kabar? Oh, belum dipanggil ya? Bener. Itu muncul. Iya, dari mana tadi muncul? Dari nggak ada lubang ini. Ini kayaknya emang nih studionya agak ajaib. Artinya dia mendengar apa yang kita butuhkan. Dia mendengar gitu saya bilang, gimana sih Pak gini-gini, anak muda gini-gini. Dia mendengar. Langsung diambil. Tadi Mbaknya lagi di mana? Di jalan. Tiba-tiba diambil, masuk ke sini. Lebih hebat dari tadi. Dicemplungin langsung gitu. Wow. Luar biasa ya. Apresiasi banget Mbak Nia. Tapi iya, bagaimana Pak Iwan bisa kenal sama Mbak Nia ini? Apa ya, kegiatan di kampus lah. Tetapi setelah kita lulus lah gitu, tahunnya juga 2-3 tahun lalu lah ya. Baru digabung di satu grup WA lah biasa. Dan Mbak Nia ini memang termasuk yang concern lah ya sama masalah lingkungan berarti ya. Nah, justru kita cari tahu. Oh iya. Itu karena saya juga masih abu-abu, masih ngeraba-raba ya. Itu apa sih sebenarnya? Tapi kalau alam semesta sudah mengambil Mbak Nia tadi dari sisi dunia mana tiba-tiba muncul di studio kita, itu artinya memang dia sudah auranya udah terdengar sama semesta. Sehingga dimunculkanlah di sini gitu. Tanpa kita panggil. Yes. Bayangkan coba. Luar biasa. Luar biasa men. Terus kaget tiba-tiba ada di sini. Kaget sih. Jalan kok tiba-tiba ada di sini. Nah, mumpung Mbak Nia tiba-tiba dimunculkan oleh semesta ke studio kita ini, kita lagi ngebahas soal ini Mbak. Soal bagaimana anak muda memaknai isu lingkungan di sekitar mereka gitu ya. Artinya isu lingkungan itu bisa macam-macam. Bisa artinya sampah, bisa kemudian reboisasi ya, menghijaukan lagi lahan. Istilah keren itu sustainability gitu ya. Bahkan kalau mau diambil skup yang lebih luas, bisa jadi adalah bagaimana kita memaknai keseharian kita dari mulai pola makan, pola bergaul gitu ya, dari behavior, dari behavior sehari-hari ya. Sehari-hari gitu loh. Memang kita berdua ini khawatir dengan perkembangan isu-isu sosial, isu-isu lingkungan di sekitar kita ya. Alam mulai panas gitu ya. Terus kemudian sudah tidak mulai banyak yang hijau lagi gitu ya. Termasuk soal meroketnya jumlah sampah di dunia ini kan. Kalau nggak segera cari solusinya, bumi menjadi tempat sampah sebetulnya jadinya nanti. Betul, jangka panjangnya gitu. Jangka panjangnya, apalagi ada sampah-sampah masyarakat yang tidak bisa kita gugat. Bisa
ini nggak? Sensasi. Tidak kelar. Asal jangan dirius aja. Jangan. Bahaya dirius ya. Mbak Nia sendiri gimana memaknai? Oh iya lupa. Mbak Nia kerjanya apa? Aku kebetulan profesinya desainer interior arsitektur. Sesuai dengan kuliahannya ya. Iya. Oh, Kuliahnya Di UI jurusan arsitektur interior. Iya. keren. Anak UI juga, geng. Yes. Berarti ini bisa masuk di podcastnya Iluni juga sebenarnya. Iya. Oh gitu. Jadi di desain interior arsitek gitu. Iya. Ketika semesta menghadirkan Mbak Nia di sini untuk berbicara soal lingkungan, saya jadi penasaran nih bagaimana Mbak Nia memaknai isu lingkungan itu. Mungkin bisa dikaitkan dengan keseharian atau bisa dikaitkan dengan pekerjaannya Mbak Nia sekarang ini. Ya. Oke. Menarik sih kalau bahas soal lingkungan ya. Sebenarnya aku juga bukan yang teliti banget soal lingkungan karena kan nggak di bidang itu ya. Cuman ternyata dengan memperhatikan itu membawa dampak yang positif nih di kerjaan aku juga gitu. Contoh misalnya kan kalau dalam sehari-hari kan kita bawa tumbler, angin plastik kayak gitu kan yang basicnya gitu. Nah kalau di kerjaan aku tuh contohnya ya kita jadi mikirin kalau misalnya bangun rumah nih kita jadi mikirin struktur yang jangka panjang kayak yang nggak gampang diroboh-robohin yang ada kekuatannya. Atau kalau dari sisi cahaya misalnya kita menghemat energi dengan cara mengasih cahaya alami yang lebih banyak dibanding lampu gitu. Atau misalnya berarti juga yang penghuninya harus botak dong, Mbak. Karena berarti kan bisa memantulkan cahaya. Itu jadi kayak semua kaca. Terima kasih. Iya, terus misalnya kita reuse furniture yang bekas nih. Kan suka ada tuh klien-klien misalnya yang emang mau renov tapi nggak mau keluar budget gede. Sebenarnya menguntungkan juga buat klien, budgetnya berkurang. Betul. Ibaratnya kalau bisa bikin furniture, bikin nih 10.000, kalau renov cuman pakai yang lama cuman bisa 4.000, bisa 5.000 kayak gitu. Selama masih layak pakai ya. Betul, selama masih layak pakai dan memang bisa di touch up gitu. Kayak gitu sih, itu juga kan termasuk kita ngurangin sampah puing. Betul. Iya. Lingkungan, iya kan? Kayu-kayu gitu Kayak ya. gitu. Tapi Mbak Nia sendiri pernah mendesain dari awal. Nah ketika mendesain itu kan ada permintaan klien ya. Saya maunya begini. Pernah nggak propose misalnya, let's say menurut Mbak Nia keinginannya klien ini, wah ini sangat tidak ramah lingkungan kali gitu ya. Misalnya itu Mbak Nia propose, Mbak gimana kalau facade-nya seperti ini, atau misalnya sini kasih bukaan, atau misalnya di sini kita kasih taman Mbak, jangan semuanya di beton misalnya gitu, atau misalnya harus menyediakan ruang buat penanaman pohon segala macam, atau termasuk dari penggunaan material. Misalnya materialnya mereka mau yang begini, tapi menurut Mbak Nia misalnya ini kurang ramah pada alam dan lingkungan. Nah itu pernah nggak? Pernah. Contohnya misalnya penggunaan roster itu kan bolong-bolong ya. Roster kan bolong-bolong. Nah itu tuh roster ayam ya. Suka tahu. Roster itu ya. Bolongan ya. Roster kan materialnya bolong-bolong. Kalau aku pribadi suka karena estetik kan, jadinya kayak cahaya masuk tuh ngikutin bentuknya si roster. Sirkulasi udara juga bagus. Iya, cuman itu bisa kita ngakalin untuk ya udah jadi nggak perlu ada jendela lagi apa segala macam. Udah langsung tuh dapat pembatasnya, dapat cahayanya, dapat material alamnya pun dapat gitu. Itu aku sering suggest juga ke klien. Material itu apa yang dipakai untuk kalau roster itu batu biasanya. Oh batu alam alik. gitu. Pernah nggak atau tahu semen. Roster yang dibuat dari plastik, Tahu campuran ya, plastik. ada Tahu ya. tahu. Itu keren loh. Iya itu bagus juga itu. Aku benar-benar ada plastik juga. Iya. Yang the bricks itu ya? Yes. Iya, Rebricks. Rebricks ya, itu di Bak Bulus. Bukan bagus. Bak Bulus, iya. Kita udah Tapi kalau rooster itu juga kan akhirnya mengundang nyamuk. Iya. Penempatannya lah. Tergantung ya biasanya. Oh, dikasih ini aja verboden ya. Nyamuk jarang masuk gitu ya. Verboden. Tapi artinya ya kalangan klien ini kalau dilihat dari persentase yang open minded berapa persen, atau yang kekeh dalam desain mereka yang pertama itu 50-50 kah, atau justru banyakan yang mereka menerima masukan yang Mbak Nia? Banyakan yang oke sih karena gini, kalau klien itu sudut pandangnya sebenarnya nggak terlalu sustain tapi lebih ke estetik. Jadi aku harus pikirin tuh yang sustain dan estetik. Kalau aku cuman yang penting sustain aja, nggak bakal mau tuh. Tapi kalau aku lihat, ini kalau diganti ini dapat dua-duanya nih, estetiknya dapat, sustainnya dapat. Mereka pasti karena estetik. Ya karena memang biasanya juga orang menyewa jasa arsitek lebih kepada itu sih, lebih kepada estetika, sama bagaimana mereka kemudian tidak membangun bangunan itu hanya asal bangunan, tapi punya estetika, punya nilai, fungsi sama estetika. Iya, estetika.
Nah, terus kan berjalannya waktu ya, artinya ada beberapa orang di apa tuh namanya menganggap bahwa misalnya di Indonesia tuh nggak cocok nih pakai pola-pola Mediterranean misalnya gitu, karena warnanya itu juga nanti lama-lama pudar segala macam bla 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 gitu kan. Saya mau nanya, kalau misalnya di dunia arsitek itu kan kita punya nenek moyang ya. Punya nenek moyang itu yang selama ini menurut saya sangat punya kearifan lokal yang luar biasa lah dalam membuat bangunan terutama arsitektur ya, entah rumah panggung, entah rumah kayu, entah rumah segala macam gitu ya. Sepengetahuannya atau seperjalanannya Mbak Nia selama ini, mostly klien itu lebih ke arah yang mengikuti tren barat gitu ya, atau kemudian mereka juga kemudian masih bisa untuk kemudian diarahkan untuk tradisional, karena mungkin ya tadi tren barat ketika dibangun di Belanda atau di Eropa mungkin cocok lah ya, artinya itu memang misalnya menahan dingin biar nggak terlalu dingin dalam rumah, tapi begitu dibangun di Indonesia malah jadi panas misalnya gitu. Kayak misalnya dulu itu saya merasa saya salah desain. Waktu itu ngebangun rumah, renovasi rumah ya, renovasi rumah karena kita pecinta vintage and heritage gitu ya, dan kita pecinta budaya, saya terutama pecinta budaya Betawi. Saya menggabungkan antara Betawi dan Belanda di rumah saya itu. Jadi ada pakai pintunya itu pintu Betawi, jendela Betawi gitu ya. Terus menggunakan interior pajangan juga Betawi dan Belanda gitu ya. Dindingnya saya menggunakan bata expose. Bata expose yang memang dibikin dari bata Belanda yang besar itu. Ciri khas sana banget sih. Ciri khas sana. Ternyata setelah saya bangun, saya tinggalin sekitar setahun 2 tahun, panas. Karena dia bata expose ya. Bata expose. Dan itu memang material di Belanda. Mungkin saya merasa bahwa di Belanda cocok karena di luarnya dingin. Ketika menggunakan bata itu dalam menjadi hangat. Atau tidak sedingin di luar lah. Minimal heaternya di rumah itu tidak bekerja terlalu keras. Nah di kita di Indonesia karena di luarnya panas, yang diserap sama batanya dan itu panas. Dan emang saya sering pegang batanya itu emang panas. Batanya itu panas. Bukan bata tahan api kan? Bukan. Dan panas ya harus pakai AC itu kalau di atas. Tapi kalau di bawah sih aman, relatively aman. Tapi emang estetik karena memang seperti bangunan zaman dulu lah gitu. Nah itu makanya saya bilang kadang-kadang juga ada kearifan lokal yang mungkin kita harus pertimbangkan mungkin ya. Kalau nggak di Indonesia juga mungkin ada di antara provinsi itu beda-beda kali ya. Mungkin kalau misalnya itu banyak sih yang pengen kayak gitu tuh, misalnya nerapin ciri khas luar negeri kayak Belanda, Turki atau Itali ke rumahnya masing-masing kan. Bisa kalau misalnya nggak pakai materialnya, nggak cocok, bisa dengan dekorasinya. Biasanya pakai barang-barang lamanya mereka tuh yang udah vintage, bisa gitu. Atau kalau misalnya aku kasih contoh yang di Indonesia aja deh. Klien saya cerita dia bikin restoran, tapi dari bambu fasadnya. Itu juga kan ibaratnya kalau kita bikin di Jakarta nggak cocok kan, dia nggak masuk. Padahal dia sangat sustain, sangat bisa dipakai lagi, dan tidak jadi sampah. Dan menggunakan material yang ada di lokal. Betul, material lokal. Jadi di Lombok banyak bambu gitu kan. Bambu bekas bisa bagus. Iya. Tinggal dicat atau apa gitu. Nah iya itu kan sebenarnya bagian dari sustainability, artinya memanfaatkan material lokal ya kan, memanfaatkan material lokal. Mbak dia pernah dengar Akademi Bambu Nusantara? Pernah? Kayak pernah dengar deh. Nah dia tuh bikin bangunan full bambu di daerah Pamulang. Suatu ketika kan itu bagus ya buat berkantor, beraktivitas itu. Suatu ketika kena hujan angin badai, ambruk. Mana itu? Pamulang, daerah Pamulang. Masa sih ambruk? Gara-garanya? Terus anginnya kenceng banget. Pegangan di bawahnya kurang kuat. Bisa jadi, nggak ngerti. Pokoknya saya dapat berita, Pak, sorry, di rumah kita ambruk. Ya ampun. Itu padahal di dalamnya banyak sekali pernak-pernik dari bambu semua. Sampai itu fasadnya yang dari bambu atau? Ya konstruksi. Hampir semuanya berarti ya. Terowongannya pakai bambu, gitu. macam-macam pakai bambu. Sepeda dari bambu. Ya ampun. Tapi dari dunia interior, tadi desain arsitektur interior gitu, apa yang bisa dilakukan sebagai penggiat dari dunia Mbak Nia sekarang ini untuk kemudian melestarikan lingkungan? Meminimalisir sampah ya, maksudnya limbah gitu. Jadi kayak kita nggak, kalau bisa reuse, memanfaatkan material yang udah ada, dan bahkan kita bisa bikin furniture yang modular, yang misalnya tau kan zaman sekarang kayak dia lemari tapi bisa ditarik jadi meja makan. Iya. Jadi kayak gitu, multifunction gitu, multifunction. Nah, ditarik tuh jadi meja makan. Iya. Ada duitnya lagi. Atau sofa.
Tarik di kasur, tempat tidur. atasnya bisa majang-majang. Hmm. Satu furniture banyak fungsi dan itu mengurangi produksi yang banyak. Minimalis jadinya. Iya. Minimalis. Bahkan ruangan kita bisa bikin fungsi banyak di satu ruangan. Misalnya kayak kita bikin office, tapi ketika nggak ada orang, misalnya nggak kerja, kita bisa fungsi jadi kamar. Misalnya, yang tadi aku bilang mejanya jadi kasur atau whatever, kita bisa olah-olah dari Pasang shower bisa kamar mandi dong. Gitu mandi. Apartemen yang sekarang kan gitu yang studio ya. Mostly begitu. Kos doang kan. Dan kita juga sering ngeliat kan di sosial media kan banyak furnitur yang ya tadi kayak begini tiba-tiba dalamnya ada brankas, jadi bangku gitu kan. Iya, benar. Itu part of dari sustainability juga sebetulnya ya. Betul. Karena kita mengurangi, kita kan kalau misalnya orang-orang zaman dulu ya, misalnya let's say yang nggak pakai desainer gitu ya, pakai arsitek, mereka kan beli lemari, kursi beli kursi, Betul. meja beli meja. Tapi kan kalau ketika mereka udah hire kita sebagai arsitek nih, kita akan misalnya kita mikirin soal si sustainability, kita akan suggest bisa nggak sih ini satu furniture jadi banyak fungsi tadi gitu, dengan mempertimbangkan ukuran ruangan. Kan kalau aku bilang orang zaman dulu kan beli fungsi, dia kan hanya tahu fungsi. Oh, gue butuh lemari. Oh, gue butuh kursi. Dari kayu jati lagi kan? Iya. Wah itu. Iya. Karena kita dulu zaman kuliah, aku jadi ingat zaman kuliah. Kalau zaman kuliah nih kita nih ibaratnya dulu kayak nggak boleh gitu langsung menstigma kayak tidur adalah di kasur. Emang iya. Tapi kita kan untuk mengolah nih ide gitu kayak. Budoti ya. Budoti. Bench bisa jadi tempat tidur. Itu kan duduk tidak harus di kursi, bukan kursi. Kita nggak ngomongin kursi, kita ngomongin duduk. Kita ngomongin duduk. Duduk tuh. Kalau nggak salah di estek juga bukan rumah, tapi naungan. Iya, ini apa? Jadi ya. Bisa jadi bukan rumah, tapi naungan itu bisa jadi gubuk, bisa jadi apa gitu. Betul, benar. Sebenarnya konsepnya gitu ya istilahnya. Dari situ pun sebenarnya udah ngajarin sustain sih, kayak contoh ada arsitek luar negeri itu namanya Zaha Hadid, tahu? Ada Zaha Hadid. Mungkin dia tahu saya. Sekokop itu. Iya, termasuk telepon ya. Dia itu menurut saya ya, keren itu. Dia kalau bikin bangunan misalnya meliuk-liuk, kayak bangunan itu melengkung ke dalam. Nah, lengkungan ini bisa buat duduk. Jadi tidak harus ada kursi di situ gitu loh. Gitu. Maksudnya memfungsikan ruang. Nah, itu sebenarnya menurut aku sih udah part of sustain karena kita mengurangi produksi kayu, mengurangi produksi gini. Tapi benar sih, artinya memaknai duduk tidak harus di kursi, tidur tidak harus di kasur. Masa gak harus di dapur? Bisa gak? Yang penting ada kompor. Tadi gak harus di kompor. Iya. Wow. Kalau dari saya, ini punya insight dari teman-teman aktivis. Sekarang tuh bermunculan nih, ya kan? Orang-orang yang mulai punya kepedulian, keresahan tadi. Wah, ini banyak tumpukan sampah banner nih, misalnya kemarin habis pilkada itu. Diapain nih? Belum banyak orang yang tahu. Ya kan? Nah, ini ada salah satunya